Salam para pemirsa dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus selalu bekerja di dalam semua hati, pikiran kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, fakta kebenaran Alkitab selalu diungkapkan. Dan hari ini saya selalu tekankan betapa pentingnya kita selalu belajar dan membaca daripada firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita membaca, kalau kita mengerti, kita tidak sesat. Kalau saya membaca, kalau saya mengerti, maka iman saya akan semakin tumbuh. Kalau saya katakan, saudara, iman kita semakin tumbuh, itu artinya iman itu kuat, saudara. Bertumbuh, kalau layaknya sebatang pohon. Misalnya kita tanam, misalnya bijinya apa? Biji jagung. Lalu kemudian dia akan bersemi, lalu mulai tumbuh. Ini batangnya ini akan makin lama makin besar, saudara-saudara ya. Makin lama makin besar. Nanti kemudian berbunga dan berbuah, akhirnya dipanen. Itu artinya bertumbuh, saudara. Saya katakan kepada kita semua dimanapun berada hari ini, iman kita akan bertumbuh setiap kali kita membaca firman Tuhan. Haleluya, amin, saudara. Harus kita yakin, iman kita pasti bertumbuh. Saya katakan ini bukan main-main, saudara, tetapi fakta kebenaran Alkitab menyatakan. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang mana itu firman Kristus? Kembali, saudara, Alkitab. Ini adalah kesaksiannya. Jadi kalau saya baca firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan, saudara-saudara, maka iman saya akan timbul. Timbul artinya, saudara, tidak tenggelam, tetapi dia akan mencuat, dia akan keluar, lalu kemudian bertumbuh. Semakin lama semakin kuat. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ini ada grafiknya, saudara, kita tidak akan turun, saudara-saudara ya. Kalau ibaratnya itu pesawat, saudara, ketika dia take off itu, saudara, dia akan terus naik. Naik, saudara. Ini namanya kita bertumbuh di dalam iman kita. Itu sebabnya fakta kebenaran Alkitab bersama firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 menyebutkan, jadi iman timbul dari pendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan yang lain-lain, saudara. Itu sebabnya saya katakan setiap kali kita belajar dan membaca firman Tuhan, yakinlah saudara bahwa engkau akan memiliki iman yang kuat. Amin, saudara ya. Bahwa engkau akan memiliki iman yang kuat. Pasti, saudara. Ini firman Tuhan tidak akan bisa, tidak akan pernah berbohong, saudara. Tapi dia akan nyatakan sikap yang jelas. Bahwa setiap kali umat Tuhan yang rindu belajar dan membaca, mengerti firman-Nya, pasti imannya semakin apa? Semakin bertumbuh. Ini Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya kalau kita mundur ke pasal yang pertama dari buku Roma, saudara. Kita cek dalam Roma pasal yang 1 ayat yang ke-16 dan 17. Bahwa memang Injil ini adalah kekuatan Tuhan. Dan Injil ini akan menuntun orang untuk beriman. Sebab orang yang benar itu akan memiliki iman. Dan orang yang menyelamatkan dan orang yang memiliki iman itu akan diselamatkan, saudara. Itu kembali di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya mau katakan, saudara, pentingkah belajar Alkitab? Sangat penting. Haleluya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pentingkah belajar Alkitab? Sangat penting. Kemarin saya katakan, saudara-saudara, mengapa kita penting? Karena supaya kita jangan disesatkan. Setiap kali saya belajar dan mengerti firman Tuhan, saya tidak akan disesatkan. Saya berada di jalan yang lurus. Saya tahu yang mana itu kehendak Tuhan. Dan saudara juga demikian. Dan hari ini, bila mana engkau terus telusuri dan baca, engkau akan mengerti firman Tuhan, maka imanmu semakin kuat. Saya katakan, pentingkah iman, saudara? Sangat penting. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pentingkah iman? Sangat penting. Jangan sampai saudara juga tidak punya iman. Saya baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kalau saudara misalnya cek ayat ini dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, dia sebutkan di sana, tanpa iman. Saudara garis bawahnya, tanpa iman. Kalau namanya tanpa iman, saudara, itu artinya saya tidak punya iman.
saudara tidak punya iman. Tapi tanpa iman tidak akan mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi melalui iman inilah kita mengerti sesungguhnya Allah. Kita tahu sesungguhnya Allah. Kita mengerti sesungguhnya alam semesta ini. Itu artinya saudara, iman sangat penting. Haleluya, amin saudara. Iman sangat penting. Saya katakan saudara, iman sangat penting. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, mari berusaha untuk memperoleh iman. Bagaimana caranya? Dengar saudara. Bagaimana caranya? Dengar, baca saudara. Sebab kita kembali kepada Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman. Saudara, apa yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, timbul itu muncul saudara ya, tidak tertanam. Ya, jadi kalau misalnya ada biji jagung tadi kita tanam di dalam tanah, lalu kemudian dia bersemi, bertumbuh, ini batangnya akan keluar saudara. Pada waktu dia keluar, berdaun, kemudian berbunga dan berbuah. Jadi saudara semua pada saat ini, kita boleh saling melihat satu dengan yang lain bahwa iman umat Tuhan itu ada. Tapi secara kasar mata. Tapi secara hubungan pribadi kepada Tuhan, hanya saudara saya yang tahu hubungan pribadi saya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saya tetap tekankan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Perlukah iman? Perlu, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya kita memiliki iman, saudara? Mari baca, mari selidiki fakta kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ketika saya baca, ketika saya dengar firman Tuhan, maka iman saya timbul, saudara-saudara. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang diselamatkan. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang benar di dalam Tuhan. Dan mereka itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu rekomendasi firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16 dan yang ke-17. Jadi saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, mari betapa pentingnya belajar Alkitab dapat membuat iman kita bertumbuh. Itulah doa dan harapan saya. Haleluya. Amin.